Salam saudara yang terkasih, salam jumpa kembali dalam program Message of Hope. Salam sehat, salam sejahtera dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 23. Bunyi firman Tuhan demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah waktu untuk menyendiri. Saudara, kita adalah manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk individu. Tentu kita sebagai makhluk sosial kita harus berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan teman kita, sahabat kita, berinteraksi dengan keluarga kita, ya kan, berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita. Itu adalah sebagai makhluk sosial. Kita harus lakukan itu. Tetapi juga bahwa kita adalah manusia sebagai makhluk individu. Yang artinya saudara bahwa selain kita berinteraksi dengan orang lain, kita juga punya waktu untuk diri sendiri, saudara. Lebih kerennya kalau bahasa gaulnya hari-hari ini berkata me time. Ada waktu untuk diri sendiri. Saudara, tetapi kebanyakan orang, saudara, menggunakan me time atau waktu untuk diri sendiri itu ya untuk memanjakan diri. Taruhlah misalnya para wanita pergi ke salon, ya kan, spa gitu, memanjakan diri, dan itu me time ya bagi mereka. Ada lagi yang mungkin me time makan gitu, saudara, nonton dan lain sebagainya. Orang punya versi me time masing-masing, saudara, dan itu tidak salah. Tetapi kita juga perlu belajar bagaimana me time-nya Yesus, waktu menyendirinya Yesus, apa yang Yesus lakukan, saudara. Kita belajar dari Yesus. Dikatakan tadi bahwa setelah dia melakukan banyak pelayanan dan disuruhnya banyak orang yang mengikuti dia, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara, dalam pelayanan Yesus kita kerap sekali membaca dalam Alkitab bahwa Yesus seringkali menyendiri, saudara, baik di pagi hari maupun ketika selesai melakukan pelayanan. Dia menyingkir dia menarik diri dari kerumunan banyak orang dan menyendiri di situ bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau Yesus saja sebagai Tuhan dan sekaligus manusia, saudara, mau memberikan waktunya untuk menyendiri bersama dengan Tuhan, tentu kita juga sebagai manusia yang rentan dengan persoalan, yang rentan dengan berbagai macam pergumulan hidup yang seringkali membuat kita penat, ya kan, saudara. Kita penat di kantor, kita jenuh di kantor, kita jenuh dalam keluarga, kita jenuh dengan segala bentuk pelayanan yang kita lakukan, rutinitas yang kita lakukan. Ada saatnya kita harus ambil waktu me time atau waktu untuk menyendiri, saudara, seperti yang dilakukan Yesus. Yesus menarik diri dari kerumunan banyak orang, dan dia mengambil waktu sendirian bersama dengan Tuhan. Pada waktu menyendiri ini, saudara, ini adalah saatnya di mana kita merenungkan, mengevaluasi, mengintrospeksi hidup kita. Sejauh mana kita sudah melangkah, saudara. Atau jangan-jangan kita tersandung, perkataan kita menyakiti orang pada hari ini. Ya kan, mungkin kelakuan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya kan, dan inilah saat-saat waktu kita menyendiri, mengevaluasi, mengintrospeksi hidup kita di hadapan Tuhan. Saat-saat menyendiri ini juga, saudara, saat-saat dimana kita mengucap syukur, ya kan, mengucap syukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita naikkan syukur. Tuhan sudah menolong kita hari ini, dan kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dalam waktu menyendiri ini juga, saudara, adalah kesempatan bagi kita untuk bisa kemudian mendapatkan kekuatan baru dengan adanya damai sejahtera, adanya sukacita. Hadirat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan kita di-recharge, kita di-charge kembali, saudara, sehingga rohani kita kuat. Saudara, orang-orang yang hebat
dalam pelayanan, bahkan dalam dunia ini adalah orang-orang yang memberikan waktunya untuk menyendiri. Tidak disebutkan oleh banyak hal, tetapi ada saatnya dia menarik diri untuk mengevaluasi hidupnya. Saudara, Yeremia juga adalah seorang nabi yang menulis kitab Ratapan. Dia mengalami kesengsaraan bersama dengan orang Israel di pembuangan, dan kemudian dia mengambil waktu-waktu tertentu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat dalam Ratapan 3 ayat 23, saudara, di situ Yeremia berkata bahwa tak habis-habisnya rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmatnya selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Kita bisa merasakan kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan selalu baru tiap hari. Hanya ketika kita memberikan waktu untuk merenungkan, hanya ketika kita memberikan diri untuk berfellowship dengan Tuhan sendirian bersama dengan Tuhan, sehingga aliran damai sejahtera, aliran sukacita, aliran hadiratnya memenuhi kita, dan kita bisa kuat menghadapi segala tantangan dan cobaan dalam kehidupan ini. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk tidak hanya sibuk berinteraksi sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tetapi juga ada saatnya kita harus menarik diri, me time dengan Tuhan, mengevaluasi hidup kita di hadapannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Yesus memberikan teladan bagi kami, Tuhan, bahwa perlu sebagai makhluk individu, kami harus punya me time, kami punya waktu untuk menyendiri. Tentu kami menyendiri dengan Tuhan, mengevaluasi hidup kami, bersyukur, dan juga Tuhan supaya kami mendapatkan aliran kehidupan, mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kami bisa kuat karena kekuatan rohani kami hanya ketika kami menyendiri bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.